Welcome back to my channel, Cerita Roman. Selamat membaca. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Novel Menantu Dewa Obat. Klik tanda lonceng supaya dapat pemberitahuan selanjutnya. Oke. Bab 269. Reva pura-pura tampak tak berdaya dan berkata, "Kalian sudah salah paham. Aku tidak menghabiskan uang itu." Kemudian dengan marah Alina berkata, "Jadi kemana larinya uang itu?" "Reva, semua uang itu telah kuberikan kepada keluarga Meng." "Keluarga Meng?" Axel dan Alina berseru bersamaan. "Reva? Ya, apakah kau lupa? Gelang giok keluarga Meng itu bernilai lebih dari 3 miliar. Setelah aku memberikan 3 miliar itu dan berbicara dengan susah payah kepada mereka, keluarga Meng baru berjanji untuk tidak mengusut masalah ini lagi. Jika tidak ada 3 miliar ini, kemungkinan masalah ini juga akan merepotkan." Axel dan Alina tampak tertegun. Dan mereka berdua langsung merosot di kursi. Setelah beberapa saat, Alina berkata dengan suara gemetar, Mengapa kau membayar mereka dengan begitu banyak uang?" "Reva, gelang giok itu bernilai lebih dari 3 miliar dolar. Dan uang ini pun sebenarnya tidak cukup untuk membayar." Hana langsung menggebrak meja dan berdiri lalu berkata, "Aku tidak peduli berapa harga gelang giok itu. Jika kau ingin membayarnya, pakai saja uangmu sendiri untuk membayarnya. 3 miliar ini bukan milikmu sendiri. 3 miliar itu termasuk dengan kerugian farmasi Su, kerugian kami, kakakku, orang tuaku dan juga kerugian aku dan Hiro. Kau sendiri paling-paling hanya mendapatkan ratusan ribu atau paling banyak 1 juta dolar juga sudah sangat luar biasa. Atas dasar apa kau menggunakan semua uang sebanyak 3 miliar itu untuk membayar orang lain?" Saat mendengar ucapannya ini, Reva langsung terdiam karena marah. Kompensasi yang dia dapatkan dengan taruhan nyawanya itu ternyata harga nyawanya sekarang hanya senilai 1 juta dolar. Lalu dengan serius Reva berkata, "Apa hubungannya ini semua dengan Hiro?" Dan dengan marah Hana berkata, "Mengapa tidak ada hubungannya? Dia itu suamiku dan juga menantu dari keluarga Sukami. Dan gara-gara kau dia jadi mendapatkan status sebagai saudara seorang pembunuh. Dia itu seorang pebisnis besar. Apakah kau tahu seberapa besar dampak ini bagi reputasi bisnisnya?" Reva langsung terdiam dan merasa heran. Apakah ini juga bisa dikaitkan? Batin Reva. Hiro selalu berada di pihak keluarga Yu sejak awal. Dia berharap Reva mati. Apakah mereka semua tidak mengetahuinya? Lalu Reva menghela nafas dalam-dalam lalu dengan suara yang dalam dia berkata, "Hana, jika sesuai dengan ucapanmu itu maka mari kita bicarakan masalah ini satu demi satu. Meskipun uang 3 miliar itu bukan sepenuhnya milikku, tetapi masalah gelang giok bukanlah hal yang aku lakukan. Gelang giok itu dijual oleh kalian berdua, kau dan Hiro. Bukankah sudah seharusnya kalian berdua yang bertanggung jawab atas masalah ini? Aku menggunakan uang kompensasi yang diberikan keluarga Yu itu untuk membayar gelang giok yang telah kalian jual. Kalau dihitung-hitung sebenarnya aku juga rugi. Mengapa kau malah menyalahkanku?" Tiba-tiba Hana terdiam dan dia benar-benar merasa rugi karena kehilangan gelang giok itu. Kemudian setelah beberapa saat, Hana menggertakkan giginya lagi dan berkata, "Reva, tadinya kan kita sudah setuju bahwa kau yang akan bertanggung jawab untuk menyelesaikan masalah ini. Sekarang apa maksudmu? Kau ingin mengingkari katamu. Kau ingin melimpahkan masalah ini kepada kami untuk bertanggung jawab." Lalu dengan dingin Reva berkata, "Hana, sebelumnya kita tidak punya uang itu, makanya mengapa kalian meminta aku untuk menyelesaikan masalah ini? Dan sekarang karena kebetulan uangnya sudah ada, mengapa tidak membayar kompensasi kepada mereka?" Kemudian dengan marah Hana berkata, "Kalau begitu ujung-ujungnya berarti kau tak punya nyali dan takut mati. Kau telah menjilat kembali ucapanmu sendiri. Demi menghindari masuk penjara, tanpa mengucapkan sepatah kata pun kau langsung menggunakan uang 3 miliar kami untuk membayar orang lain. Reva, apakah kau masih seorang lelaki? Jika kau memang benar-benar masih seorang lelaki maka tepati janjimu dan selesaikan masalah ini. Apa artinya semua ini sekarang?
Kau sudah berjanji untuk bertanggung jawab tetapi pada akhirnya selain kau tidak menepati janjimu, kau juga telah membuat keluarga kami kehilangan 3 miliar itu. Mengapa? Mengapa kau begitu licik ketika melakukan sesuatu? Kau punya hak apa untuk menggunakan uang sebanyak 3 miliar itu? Wajah Reva langsung menjadi dingin dan berkata, aku tidak punya hak. Kebetulan kedua orang tua kita ada di sini jadi aku akan menjelaskannya kepadamu hari ini. Semalam ketika aku memberitahu kalian bahwa keluarga Yu telah memberikan kompensasi sebanyak 3 miliar dolar, apa yang kalian katakan? Raut wajah Hana langsung berubah. Lalu dengan dingin Reva melanjutkan ucapannya, pada saat itu kalian mengatakan bahwa tidak peduli seberapa banyak uang kompensasi yang keluarga Yu berikan, kalian tidak akan pernah menginginkan sepeser pun dari uang itu. Ucapan ini juga bahkan didengar oleh seluruh keluarga Yu. Karena kalian tidak menginginkan sepeser pun uang itu, artinya uang sebanyak 3 miliar ini adalah milikku. Dan karena itu adalah uang milikku jadi mengapa aku tidak punya hak untuk menggunakannya. Jangan lupa like, dan subscribe, agar admin lebih semangat untuk menyajikan kontennya. Bab 270. Hana membuka mulutnya lebar-lebar dan setelah beberapa saat dengan marah dia berkata, Reva, sebenarnya apa maksudmu? Apakah kau sedang mencoba mengungkit masalah lama dengan kami? Oke, jika kau ingin mengungkitnya, aku akan mengungkit semua dan membuat perhitungan yang jelas denganmu. Berapa biaya makan dan minum kau di rumah kami selama 3 tahun? Berapa biaya yang harus kau ganti karena telah menunda adikku selama 3 tahun? Berapa banyak yang harus kau bayar karena telah merusak reputasi keluarga kita? Lalu dengan lembut Reva berkata, Hana, jika kau benar-benar ingin memperhitungkan semua masalah ini, aku akan mencari seorang akuntan profesional untuk membantumu menghitung semua biaya ini. Berapa banyak yang harus aku berikan kepadamu akan aku berikan semua. Tetapi, ada satu hal yang harus aku katakan lebih dulu di awal. Jika masalah perhitungan uang ini sudah dihitung dengan jelas maka aku tidak akan mengurus masalah gelang giok itu lagi. Aku akan mengambil kembali seluruh uang 3 miliar ini. Masalah gelang giok itu kau selesaikanlah sendiri, bagaimana? Hana langsung tercengang. Masalah gelang giok itu jika keluarga Meng benar-benar mengusut dan menyelidikinya maka dia akan celaka. Setelah hening cukup lama, kemudian tiba-tiba Hana berkata, untuk apa kau membahas masalah di masa lalu? Kenapa? Apakah kami tidak cukup baik kepadamu? Pekerjaanmu ini diatur oleh suami aku untukmu. Reva terdiam dan bertanya, apa hubungannya pekerjaanku ini dengan kalian? Alina dengan gugup berkata, Reva, bagaimana kau bisa berbicara seperti itu? Kau bisa bekerja di sini itu semua berkat Hiro yang telah menggunakan koneksinya untuk mengatur pekerjaanmu. Coba kau pikirkan, bagaimana mungkin kau yang hanya seorang petugas pembersih tiba-tiba saja menjadi seorang direktur departemen? Tanpa koneksi apakah mungkin terjadi? Hana juga sangat marah dan langsung merepet, aku sudah bilang kan, dia ini adalah orang yang sangat jahat dan tidak punya hati nurani. Tidak peduli seberapa baik kita terhadapnya, dia sama sekali tidak pernah menghargainya. Sudahlah lupakan saja, kami tidak akan mengatur pekerjaan ini untukmu lagi. Keluarlah dari sini dan pergi membersihkan toilet lagi saja. Kau tidak pantas duduk di kantor seperti ini. Sana pergi ngaca dulu, seperti apa kau itu? Sekolah kejuruan saja belum selesai, apa kau benar-benar berpikir bahwa kau adalah orang hebat? Masih berani duduk di kantor dan bekerja sebagai direktur lagi. Cih. Seumur hidupmu kau sudah ditakdirkan sebagai pembersih toilet. Ekspresi Reva langsung menjadi dingin dan berkata, Hana, kau jangan keterlaluan. Di sini adalah rumah sakit, bukan tempat kau berbicara sembarangan. Hana langsung meraung dan berkata, kau bilang siapa berbicara sembarangan? Kau ini bajingan yang tak tahu berterima kasih. Aku akan menelepon suamiku sekarang dan memintanya untuk membuatmu kembali menjadi petugas pembersih toilet lagi. Pertengkaran mereka di sini telah menarik banyak penonton.
Dekan juga sudah mendapatkan berita mengenai ini jadi dia segera datang dan melihatnya. Dia langsung tampak terkejut. Reva adalah orang yang dihargai oleh Tuan Tanaka. Tuan Tanaka sendiri yang memintanya menjaga Reva ini. Hei, kalian sedang apa? Di mana petugas keamanannya? Cepat usir orang-orang ini keluar. Ini adalah rumah sakit bukan tempat bagi kalian untuk membuat onar. Maki dekan itu. Hana dengan cepat menghampiri dan berkata, "Dekan, sebenarnya begini. Dia itu hanyalah seorang petugas pembersih toilet dan sama sekali tidak memenuhi kualifikasi untuk menjadi direktur. Dia bisa mendapatkan jabatan ini karena telah memberikan pungli kepada seseorang. Cepat kau pecat dia sekarang." Dan di saat yang sama, Justin, wakil presiden yang membantu Reva atas pemindahannya itu baru saja tiba. Mendengar ucapan Hana itu membuat Justin menggigil ketakutan. Dari mana datangnya jalang ini? Beraninya membongkar rahasiaku, batin Justin. Tetapi sesuatu yang tidak terduga terjadi. Dekan memelototi Hana dan memaki, "Diam. Jaga ucapanmu. Direktur Lee adalah dokter hebat di rumah sakit kami. Dan dia memiliki kualifikasi yang lebih dari cukup untuk menjabat sebagai direktur. Kau berani memfitnah para dokter di rumah sakit kami. Aku berhak untuk menuntut tanggung jawab hukum darimu." Lalu ketiga orang itu termasuk Hana langsung tercengang. Apa-apaan ini? Sejak kapan seorang petugas pembersih toilet telah menjadi dokter hebat kalian? Apa jangan-jangan dia takut kehilangan martabatnya sehingga sengaja berkata seperti itu? Batin Hana. Lalu dengan panik Hana berkata, "Tetapi apa yang aku katakan itu memang kenyataan. Direktur rumah sakit, dia benar-benar tidak mengerti apa-apa sama sekali. Kami telah memberikan uang kepada wakil direktur Justin untuk membiarkannya mendapatkan jabatan ini." Jangan lupa like dan subscribe agar admin lebih semangat untuk menyajikan kontennya. Bab 271. Justin yang mendengarkan ucapannya itu hampir saja muntah darah dan langsung memaki, "Kentutmu. Kapan aku pernah mengambil uangmu? Beraninya kau memfitnahku. Panggil polisi, aku akan menuntut mereka." Pada saat ini, Justin sama sekali tidak akan mengakui bahwa dia telah menerima uang itu. Bagaimanapun juga Hiro memberikan uang itu secara tunai. Tidak ada seorang pun yang melihatnya dan uang itu juga sudah diurus olehnya. Tanpa bukti, tak ada seorang pun yang melakukan apapun kepadanya. Tentu saja, Justin juga sangat membenci Hiro di dalam hatinya. Justin merasa bajingan itu sengaja mencarinya untuk melakukan sesuatu tetapi sebenarnya malah ingin menikamnya dari belakang. Jelas-jelas Hiro ini sengaja ingin menjebak dirinya. Hana hanya mengetahui bahwa Hiro telah memberikan uang kepada wakil direktur Justin, tetapi dia tidak tahu Justin itu yang mana. Dan saat mendengar kata-kata Justin itu dia juga langsung terkejut. Tetapi dengan cepat dia membatalkan ekspresi tenangnya dan berkata, "Kenapa, kau berani mengambil uang orang tetapi tidak berani mengakuinya? Ketika suamiku memberimu uang itu kau menerimanya dengan senang hati. Sekarang kau malah menyangkalnya, apakah kau masih seorang laki-laki?" Justin langsung marah dan berkata, "Dasar jalang, beraninya kau menuduhku. Oke, sekarang kau bilang aku telah mengambil uangmu, apakah kau punya bukti? Jika kau tidak bisa menunjukkan bukti apapun, aku akan menuntutmu atas pencemaran nama baik." Hana langsung tertegun. Dari mana dia bisa mendapatkan bukti itu? Melihat ekspresi Hana yang seperti itu, Justin langsung tahu bahwa dia tidak punya bukti dan mau tak mau dia merasa lebih percaya diri lagi sekarang. "Tidak ada bukti, kan? Kau telah memfitnah aku di depan umum dengan tanpa bukti. Apakah kau mengira rumah sakit kita ini benar-benar mudah diintimidasi? Direktur, kau harus membela aku," teriak Justin dengan kencang. Lalu dekan mengernyitkan keningnya dan berkata dengan dingin, "Keterlaluan kalian anggap apa rumah sakit kami ini? Berani sekali menghina staf medis kami dengan seenaknya. Panggil polisi dan tangkap mereka semua." Hana dan yang lainnya langsung panik. Jika dilaporkan ke polisi, mereka akan berada dalam masalah besar.
Dan ketiga orang itu tidak berani tinggal lebih lama lagi di sini sehingga mereka bergegas pergi. Begitu ketiganya berjalan sampai ke depan pintu rumah sakit, mereka melihat Hiro berjalan menghampiri mereka. "Ma, apa yang terjadi? Aku menelepon Justin, tetapi dia tidak mengangkat teleponku. Apakah sudah dapat kartunya?" Hiro bertanya dengan tergesa-gesa. Lalu dengan marah Hana menceritakan apa yang barusan terjadi di rumah sakit. Setelah mendengarkan ceritanya, Hiro juga menjadi kesal dan berkata, "Reva ini apakah dia sakit? Uang itu bukan miliknya sendiri. Mengapa dia malah membayarkannya kepada keluarga Meng? Tidak, dia harus meminta kembali semua uang itu." Hana mengibaskan tangannya dan berkata, "Sudahlah, apa gunanya kau mengatakan ini? Hiro, siapa sih Justin yang kau cari itu? Tidak masalah jika dia tidak mau membantu kami tetapi dia malah mau memanggil polisi untuk menangkap kami." Hiro langsung tercengang dan berkata, "Ini tidak mungkin. Dia telah menerima uang aku. Bahkan jika dia tidak ingin membantu kita juga dia tidak mungkin mencari masalah dengan kita. Apa yang telah terjadi sebenarnya?" Hana dengan sedikit canggung bercerita sambil bergumam. Hiro tampak bingung dan setelah beberapa saat dia baru mengetahui apa yang terjadi dan langsung terdiam. "Hana, kau katakan padaku bagaimana orang mau membantumu. Kau mengatakan bahwa dia telah menerima uang kita di depan begitu banyak orang. Kalau begitu, bukankah kau telah mengeksposnya? Digantikan dengan orang lain juga tak akan ada orang yang mau membantu kita," ujar Hiro dengan tak berdaya. Hana tampak kesal dan berkata, "Tetapi kan ucapanku itu memang tidak salah. Dia telah menerima uang kita, apakah ini masih bisa dikatakan kebohongan? Kenapa dia tidak berani mengakuinya jika dia sudah berani menerima uang kita?" Hiro juga tidak dapat mengatakan apa-apa. Bagaimana caranya dia membantah orang yang selalu saja mencari onar dan tak memakai logika seperti ini? Lalu Axel mengibaskan tangannya dan berkata, "Sudahlah, lupakan saja. Apa gunanya omong kosong seperti ini?" Aku rasa Hiro benar. Dia harus meminta Reva pergi ke rumah keluarga Meng untuk mendapatkan uangnya kembali. "Alina, apakah kau sudah bodoh? Uangnya sudah diambil, bagaimana mungkin bisa mendapatkannya kembali? Misalnya saja kau diberikan 3 miliar dolar, apakah kau akan membatalkannya?" Lalu dengan serius Axel berkata, "Mengapa tidak bisa? Uang ini hanya sebagian saja yang milik Reva. Paling-paling 100 juta dolar. Sisanya itu adalah bagian kita, milik kita. Jika dia benar-benar ingin memberikan kompensasi kepada keluarga Meng juga paling banyak dia hanya perlu membayar 100 juta dolar saja. Sisanya itu semuanya adalah uang kita. Dia punya hak apa untuk menangani uang ini? Itu ilegal baginya untuk menggunakan uang yang bukan miliknya. Jika keluarga Meng tidak mau membatalkan uangnya, kita akan menuntut mereka dan menagih hak kita sesuai hukum." Bersambung di channel Cerita Roman selanjutnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Novel Menantu Dewa Obat.